Shalom buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Remaja Awal 11-15 tahun, bagaimana ciri-cirinya dan apa yang dilakukan oleh remaja sesuai dengan Alkitab. Sebelum kami akan membahas remaja awal 11-15 tahun, bagaimana ciri-cirinya dan apa yang dilakukan oleh remaja sesuai dengan Alkitab, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Shalom, perkenalkan nama saya Melena Panggabean dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya berdiri dengan NIM 19010115. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Esra Stompul dengan NIM 1901011075. Saya dari grup C semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian masa remaja awal. Masa remaja adalah masa di mana seseorang mengalami perubahan dalam segi fisik maupun mental yang merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Menurut Harlock 1973, masa remaja awal merupakan masa transisi di mana usianya berkisar antara 13 sampai 16 tahun atau yang biasa disebut dengan belasan usia yang tidak menyenangkan, di mana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis maupun secara sosial. Masa remaja awal rentang pada usia 13-16 tahun ditandai dengan adanya peningkatan yang cepat dari pertumbuhan dan pematangan fisik, sehingga intelektual dan emosional pada masa remaja awal ini sebagian besar pada penilaian kembali dan restrukturisasi dari jati diri. Ciri-ciri remaja 11-15 tahun. Yang pertama, ciri fisik. Ciri fisik ada 3, yaitu yang pertama, laju perkembangan secara umum berlangsung pesat. Yang kedua, proporsi ukuran tinggi dan berat badan seringkali tidak seimbang. Yang ketiga, munculnya ciri-ciri sekunder atau tumbuhnya bulu pada public erection, otot mengembang pada bagian-bagian tertentu, disertai mulai aktifnya rekresi kelenjar jenis kelamin, menstruasi pada wanita, dan daydreaming pada laki-laki. Yang kedua, ciri psikomotor. Ciri psikomotor ada 2 antara lain. Yang pertama, gerak-gerik tampak canggung dan kurang terkoordinasikan. Yang kedua, aktif dalam berbagai jenis cabang permainan. Yang ketiga, ciri bahasa. Ciri bahasa ada 2, yaitu yang pertama, berkembangnya penggunaan bahasa sandi dan mulai tertarik mempelajari bahasa asing. Yang kedua, menggemari literatur yang bernafaskan dan mengandung segi erotik, fantastik, dan estetik. Yang keempat, ciri perilaku kognitif. Ciri perilaku kognitif ada 3 antara lain. Yang pertama, proses berpikir sudah mampu mengoperasikan kaidah-kaidah logika formal atau asosiasi, diferensiasi, komparasi, dan kualitas yang bersifat abstrak maupun relatif terbatas. Yang kedua, kecakapan dasar intelektual menjalani laju perkembangan yang terpesat. Yang ketiga, kecakapan dasar khusus atau bakat mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih jelas. Yang kelima, ciri perilaku sosial. Ciri perilaku sosial ada 2, yaitu yang pertama, diawali dengan kecenderungan ambivalensi, keinginan menyendiri, dan keinginan bergaul dengan banyak teman, tetapi bersifat temporer. Yang kedua, adanya kebergantungan yang kuat pada kelompok sebaya disertai semangat konformitas yang tinggi. Tepat dengan tipe idolanya. 7. Ciri perilaku keagamaan. A. Mengenai eksistensi dan sikap kemurahan dan keadilan Tuhan mulai dipertanyakan secara kritis dan skeptis. B. Penghayatan kehidupan keagamaan sehari-hari dilakukan atas pertimbangan adanya semacam tuntutan yang memaksa dari luar dirinya. C. Masih mencari dan mencoba menemukan pasangan hidup. Akan membentuk kepribadiannya.
Dari berbagai penjelasan di atas dapat dipahami tentang berbagai ciri yang menjadi kekhususan remaja. Ciri-ciri tersebut adalah 1. Masa remaja sebagai periode yang penting. Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang, tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental. 2. Masa remaja sebagai periode peralihan. Pada fase ini remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga seorang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang, tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental. 2. Masa remaja sebagai periode peralihan. Pada fase ini remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga seorang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. 3. Masa remaja sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung cepat. 6. Ciri moralitas. A. Adanya ambivalensi antara keinginan bebas dari dominasi pengaruh orang tua dengan kebutuhan dan bantuan dari orang tua. B. Dengan sikapnya dan cara berpikirnya yang kritis, mulai menguji keindahan-keindahan atau sistem nilai etis dengan kenyataannya dalam perilaku sehari-hari oleh para pendukungnya. C. Mengidentifikasi dengan tokoh moralitas yang dipandang anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. 3. Masa remaja sebagai periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung cepat. 4. Masa remaja sebagai usia bermasalah. Setiap periode perkembangan mempunyai masalah sendiri-sendiri. Namun masalah-masalah remaja sering menjadi persoalan yang sulit diatasi, baik oleh anak laki-laki maupun perempuan. 5. Masa remaja sebagai masa mencari ide. 8. Ciri kognitif, emosi, afektif, dan kepribadian. A. 5 kebutuhan dasar psikologis, rasa aman, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri, mulai menunjukkan arah kecenderungannya. B. Reaksi-reaksi dan ekspresi emosinya masih labil dan belum terkendali seperti atau marah, gembira, atau kesedihannya masih dapat berubah-ubah dan silih berganti dalam yang jangka cepat. C. Kecenderungan arah sikap nilai mulai tampak teoritis, ekonomis, sosial tampak teoritis, ekonomis, sosiologis, politis, dan religius, meski masih dalam taraf eksplorasi dan mencoba-coba. D. Merupakan masa kritis dalam rangka menghadapi kritis identitasnya yang sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya yang akan membentuk kepribadiannya. Dari berbagai penjelasan di atas dapat dipahami tentang berbagai ciri yang menjadi kekhususan remaja. Ciri-ciri tersebut adalah 1. Masa remaja sebagai periode yang penting pada periode identitas. Pada tahun-tahun awal, masa remaja menyesuaikan diri terhadap kelompok masih tetap paling penting bagi anak laki-laki dan perempuan. 6. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, anggapan, stereotip, budaya, bahkan remaja suka berbuat semaunya sendiri. 7. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. Masa remaja cenderung memandang kehidupan melalui kacamata berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya. 8. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meningkatkan stereotip belasan tahun dan untuk memberi kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sebagian dari isi makalah kami, yaitu kelompok 2,
kedua yang membahas tentang ciri-ciri usia remaja 11 sampai 15 tahun dan apa yang harus dilakukan oleh remaja awal sesuai dengan Alkitab. Nah, bagian yang akan saya bahas adalah hal yang harus dilakukan oleh remaja awal sesuai dengan Alkitab. Yang pertama itu dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Dalam hal ini, usia remaja sering dianggap atau diremehkan oleh orang lain. Hal ini karena mereka dianggap belum berpengalaman. Namun, 1 Timotius 4 ayat 12 ini mengajarkan mereka supaya mereka tetap memiliki keyakinan untuk berkarya. Salah satunya adalah menjadi berkat atau penyalur firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua itu dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Di sini remaja awal diajarkan supaya mereka menaati orang tua mereka di dalam kehidupan mereka. Hal ini adalah hal utama bagi remaja karena hal ini penting untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Dengan mereka menaati dan menghormati orang tua mereka, maka mereka akan menjadi. Yang ketiga itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah, dalam hal ini remaja dituntut untuk hidup saling mengasihi. Di sini mereka harus hidup saling mengasihi sama seperti Allah yang telah mengasihi umatnya. Bahkan Allah rela mengaruniakan anaknya tunggal demi menebus dosa-dosa manusia. Di sini remaja awal harus hidup dilandaskan dengan kasih. Yang keempat itu dalam Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Dalam nats ini remaja awal dituntut untuk memiliki nasihat orang tua mereka dan tidak pernah meninggalkan nasihat karena ajaran orang tua mereka adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan mereka. Maka dalam hal ini orang tua berperan untuk mengajarkan anak mereka supaya mereka menjadi pemuda yang baik untuk dirinya. Karena seperti yang kita ketahui, remaja saat ini rentan akan dengan pergaulan bebas. Maka dalam hal ini remaja awal harus dibimbing dan dibina. Maka dari itu mereka harus menuruti nasihat orang tua mereka. Yang kelima itu dalam Kejadian 1 ayat 27. Nats ini menjelaskan tentang bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka dalam hal ini remaja diajarkan untuk melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka karena manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Seperti yang kita ketahui, manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada makhluk ciptaan lainnya. Yang selanjutnya itu dalam Mazmur 34 ayat 12. Remaja dituntun untuk memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, di sini remaja dituntun untuk memiliki rasa hormat dan cinta kepada Tuhan. Di sini remaja dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupannya, mereka harus berpikir dulu. Apa yang dilakukannya itu berlandaskan takut akan Tuhan. Di sini remaja awal harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang selanjutnya itu dalam Filipi 4 ayat 13, remaja diajarkan supaya di dalam kehidupan mereka ketika mereka mengalami persoalan hidup atau diterpa berbagai masalah, mereka diajarkan Tuhan supaya mereka tidak terlalu khawatir atau ragu bahkan takut. Namun persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka harus mereka serahkan kepada Tuhan. Harus yakin bahwa Tuhan akan tetap menolong mereka di dalam menghadapi segala persoalan hidup mereka nantinya. Berikutnya itu dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, di sini remaja diajarkan supaya mereka tidak hidup dalam ketakutan, namun mereka harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka tidak perlu merasa tidak berdaya, namun Tuhan akan selalu berada di sisi mereka untuk mengawasi setiap kehidupan mereka. Di sini remaja harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.